aku mbiyen masalahku di Udari itu saya melakukan transaksi bahwa ketika iki aku untuk patang nomor, aku meh poso sesasi. Cuma engko nek misale kuwi mau dituruti, kowe mbok bayar, aja selak. Kowe nek selak, kowe kok mlaku kaya aku ning dalan. Itu kan akhirnya di perjalanan jadi musafir tak bayar lunas utang puasa sebulan itu. Tak bayar di situ. Terus saya ngomong itu, kowe transaksi mbek Gusti Allah bahwa Gusti Allah ki ana mari sikilmu. Saya bilang gitu. Terus? Oh iya, ngene. Ya maksudnya tapi kowe transaksinya aja kaya aku. Tentukan hal di dalam hidupmu sing awakmu kira-kira kuwi abot, tapi kowe iso nglakoni. Bagi saya itu puasa 1 bulan itu abot. Tantangannya setiap orang beda-beda. Beda-beda, gitu ya. Silakan pilih sendiri, pilih yo dhewe sing kira-kira abot tapi kowe mampu. Ya ini menarik, misalnya orang hidupnya sudah terbiasa puasa, wis biasa ngelih, ya jangan ambil itu. Misalnya kamu sama uang tuh perhitungan. Ya wis dekao sing akeh karena kamu pelit misalnya. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Sebelumnya saya kan ngobrol-ngobrol di depan masjid itu sama ada bakul kembang itu, dari mana itu lupa saya, terus bakul laki itu cerita-cerita itu, terus ada orang datang itu. Lah dulu kebiasaan di musafir itu kalau ketemu siapa itu mesti salaman gitu. Iya. Salaman, terus yang datang itu tampilannya kok aneh, maksudnya dalam arti hasil kita itu kayak wong ora waras kan gitu toh. Terus tak salam itu, paring asma sinten Mas? Itu mak plenyuk itu kayak ndak ada apa sih. Tenan ora tuh kan itu. Terus begitu lah. Uniknya itu wong itu pada belum kenal ya. Yang di samping saya itu kan kayak napasnya gini, langsung diginikan. Lu sampean ki napa? Wok. Itu belum kenal loh. Wih, asmune wong belum kenal omongin ngene terus. Saya teringat Mbak Mundirinan ini tadi loh kok ini terus saya diem gini tok, tak hadiahi Fatihah tapi tak batin Mas Indra, tak batin itu. Bila hadratin Nabi Wahidil Balian bin Malkan alaihi salam, Al-Fatihah tak hadiahi batin gitu. Posisi saya gini, ini nyaut tok gini ya. Loh, sampean ki napa kok meditasi ngene iki napa? Nyaut tak hadiahi terus itu, terus kemudian ini kan ngomong-ngomong ini tadi, percakapan ini tadi ngomong, terus kan saya cerita sama yang bakul kembang sama ini tadi, saya tinggal di Nyajono, terus jenengan paringi asma sinten Mas? Wah aku nek perkenalan ini ngomongnya itu kadang gelayur tapi kadang nek pas nyambung ya nyambung gitu. Terus aku ki mbiyen lahire ning nggone Mawar, terus tanggal berapa gitu ini ya dadi Bambang kuwi mau bilang gitu. Oh, berarti jenengan paringi asma Bambang nggih. Mas Bambang jenengan mang derek Mas Fernandi niku kan ngoten. Terus saya bilang gini, wah karena itu ya belum ndak bisa dicek ning tapi kan ini kan nyaut ini tadi tuh saya gini, wah mboten nek kula kedah derek nggih kula sing derek Mas Bambang niki gitu. Dari Mas Bambang niki dia cuma jawab gini Mas Indra, jadi bapakku mbiyen pas meh nambahke aku ki ming golek 100 masjid, tapi nek ming gur masjid ngene tok ki mbok ngenekke tok ki ya wis gampang ning tapi ya engko dadine apa ya mbuh kan itu. Wah itu terus akhirnya saya balik lagi ke Nyajono itu, terus kemudian diajak temen ke Gayam Sari itu, Pak Putut itu, terus saya tanya, Pak Putut nun sewu kok kula kepanggih ngeten, kok pesene ngeten niku napa kula niku ben masalahe rampung niku napa kula golek 100 masjid, misale niki zuhur setunggal, terus mengke asar kalih sampai 100 masjid napa pripun, terus beliau masuk, keluar lagi.
ngaturi pirsa itu gini Mas jenengan niku cara-cara ibarate mutiara ning teng peceren. Maksudnya jenengan kudu ngresiki awak, jenengan nek ngibadating Gusti Allah niku kudu sing tenanan, ampun etok-etok. Oh nonton lah, terus saya dikasih amalan itu, terus iki engko nek apa mbok sebulke ning nggone banyu engko weruhke wong sing ngerti engko apa ngoten lah. Cuma poinnya bukan di situ Mas Indra. Ketika dari perjalanan Gayam ke Ungaran itu saya turun jualan ini nangis karepe dhewe. Nangis karepe dhewe. Wah, napa to ki nangis karepe dhewe itu. Terus akhirnya setelah itu ya itu adegannya terus kemudian disusul bapak saya itu pulang nomor lagi. Iya. Tapi sudah dengan beragama yang sudah mulai agak nyaman. Oke. Agak nyaman. Terus kemudian begitu tutupan nomor, saya karena di Nyanjono Kulino mandi malam, di rumah juga. Itu menimbulkan prasangka, bapak saya kan gitu, bilang sama ibu saya, anakmu ngelakoni apa, kayak adus tiap jam 12 ya. malam. Terus kemudian euforia karena baru masuk kesatuan, ibaratnya kalau nek di Ungaran itu, dulu yang di pasar malam itu yang jogetnya nyonteng-nyonteng itu mesti balok siji kan itu. Bahasanya kan gitulah. Begitu masuk kesatuan, saya atribut ini tak pakai. Jadi saya dulu pakai jubah, terus sorban. Tadi ibaratnya karena ya sebetulnya sederhana karena pemahaman. Wah kita Nabi Muhammad ben nganggo ini. Jadi aku seneng nganggo ini. Nah, itu kan nambah lagi. Adus bengi nganggo pakaian ngono, terus tapi setelah selesai setoran nomor loh, setelah kukutan nomor itu saya ke musola sendiri. Musola ketemu teman-teman masih pada minum gitu, saya duduk gini, ndak menghakimi sama sekali karena terus tapi kan mereka kan terasa itu, kok kayak Riko ora nyaman. Terus akhirnya saya ke musola itu, terus tiap hari seperti itu. Lah begitu itu. Setelah selesai itu suatu saat Mas Indra. Jadi saya ngitung loh kok kurang ya. Terus itu saya mulai tak hitung 1 hari sekali itu tak hitung kok kurang. Terus ayah saya itu datang itu terus ngomong, "Napa kurang?" Dihitung sama beliau. Dihitung ini berat. Loh pas ngene ya. Pas ngene lho, mau tak hitung kurang kok ngono. Lah jajal cara ngitungmu piye? Tak hitung lagi lho ki kurang. Lah kuwe mbok sampai kapan pun cara-carane kowe nek cara ngitungmu ngono ya kurang terus. Lho lha piye ya? Ternyata itu sebetulnya tombokannya itu gini Mas Indra. Yang seharusnya tak kasihkan bapak saya itu 2,5%, saya ngatur kini 7,5%. Ya saya memang tombok, kan gitu loh. Tapi ketika saya cerita sama temen-temen itu, ora aku meng salahmu, kurang teliti. Lu rasa mbok salah, aku wis ngaku salah. Cuma maksudnya, iki ora main-main loh, aku sampai adegan racun celeng loh dah. Kok sesederhana itu kan seperti itulah. Setelah itu kan saya terus ngambil kesimpulan gini Mas Indra. Dan itu bapak saya sampai meninggal beliau enggak pernah tahu bapak Jandi duit iki ra ilang. Cuma saya akhirnya menggini doa lah ternyata sekolah urip yo larang itu seperti itu. Tapi kan saya sudah membawa Tuhan. Sudah ada kesadaran Tuhan meskipun sedikit mungkin pikselnya masih berapa seperti yang saya aturkan jenengan terus kemudian itu mulai tak wajar terus, tak tegar gitu terus. ya. Nggih. Hanya salah ngitung aja. Nggih, tapi nek dikatakan salah ngitung saya sudah bunuh diri Mas. Dan saya ninggal ke rumah sampai itu begitu lihat lampu kayak diris-iris gitu. Jelas kabur keanginan. Itu saya bisa balik terus sumber masalahnya seperti itu. Terus akhirnya saya bisa pulang bawa Tuhan juga kan gitu meskipun dengan kesadaran masih resolusi rendah. Ternyata mahal ya. Gitu. Ternyata Tuhan itu mahal. Terus saya berpikir bahwa gini, waduh, iki nek ngene ini harus saya bagi nih. Harus saya bagi cuma
supaya teman-teman saya itu ndak perlu nampak tilas jejak saya sing kudu anu saka omah. Nah, itu akhirnya saya bikin mujadahan toh itu. Jebret. Terus akhirnya teman saya ada Mas Indra itu dulu kakinya patah toh. Kakinya patah. Terus itu sudah dioperasi sudah habis ratusan juta itu ndak sembuh itu. Terus saya ngomong gini, ya itu setelah akhirnya di perjalanan berikutnya dia mengatakan kowe mbiyen tak unekke wah kedir ki arep dadi teroris dengan melihat tampilan seperti itu ternyata itu seperti itu. Lah saya bilang gini dulu, cara-carane ngene, aku mbiyen kowe nyedak Gusti Allah, aku mbiyen masalahku di udara itu saya melakukan transaksi bahwa ketika iki aku untuk patang nomor, aku meh poso sesasi. Cuma engko nek misale kuwi mau dituruti, kowe mbok bayar, aja selak. Kowe nek selak, kowe kok mlaku kaya aku ning dalan. Itu kan akhirnya di perjalanan jadi musafir tak bayar lunas utang puasa sebulan gitu. Tak bayar di situ. Terus saya ngomong itu, kowe transaksi mbek Gusti Allah bahwa Gusti Allah ki ana mari sikilmu. Saya bilang gitu. Terus? Oh iya, ngene. Ya maksudnya tapi kowe transaksinya aja kaya aku. Tentukan hal di dalam hidupmu sing awakmu kira-kira kuwi abot, tapi kowe iso nglakoni. Bagi saya itu puasa 1 bulan itu abot. Tantangannya setiap orang beda-beda. Beda-beda, gitu ya. silakan pilih sendiri, pilih dhewe sing kira-kira abot tapi kowe mampu. Ya ini menarik, misalnya orang hidupnya sudah terbiasa puasa, wis biasa ngelih, ya jangan ambil itu. Misalnya kamu sama uang tuh perhitungan, ya wis dekao sing akeh, karena kamu pelit misalnya kayak gitu ya maksudnya. Jadi pokoknya banyak jalan menuju Tuhan lah maksudnya. Cuma pada intinya ambil yang kira-kira sulit berat, tapi kamu bisa. Bener. Kan seperti itu. Nah teman saya itu bilang gini, oke, ya, nek jajal. Nek memang Gusti Allah ono, kalimatnya seperti itu dulu Mas. Nek pancen Gusti Allah ono, sikilku iso mari iki lho. Aku tak munggah Gunung Ngaran, aku tak munggah Gunung Lawu, aku tak melaku saka Ngaran ngalian. Oke, salaman. Saya salaman. Deal ya, deal. Berapa hari kemudian temennya bapaknya ngebel. Anakmu jadi anu ngene. Dokter di Elizabeth apa Karyadi lupa saya itu. Ya, kene tak garape. Digarap sembuh Mas Indra. Itu padahal dia sudah stres loh, wong itu sudah wah wis parah itu. Itu bisa jalan. Udah konsekuen loh ndak. Bayar ndak? Bayar, dibayar. Siapa tadi yang garap? Bapaknya dia itu dokter. Di Karyadi atau Elizabeth. Iya. Temennya itu telepon sama bapaknya. Jari anakmu sikilnya tugel kan gitu. Oh, nggak tahu bapaknya sendiri? Oh itu tahu, cuma kan sudah kemana-mana enggak sembuh kan gitu Mas Indra. Terus kemudian tiba-tiba maksudnya ada aja sebab gitu ya, ada asbab, kemudian ayahnya ditelepon itu maksudnya ya? Dari setelah transaksi itu tadi, bahwa nek pancen Gusti Allah ono, iso marekke sikilku, aku tak mlaku. Munggah Gunung Ngaran, munggah Gunung Lawu, melaku saka Ngaran. Butuh waktu berapa hari dari transaksi itu sampai kemudian kakinya sembuh? Lah itu tadi, begitu dia salaman itu, 3 hari berikutnya temennya bapaknya yang dokter itu telepon. Akhirnya dioperasi atau diapain tuh? Dioperasi juga. Dioperasi. Tapi sebelumnya juga sudah dioperasi di Elizabeth, tapi enggak sembuh loh Mas Indra. Bahkan sampai kayak itu enggak sembuh. Wong dia sudah menarik. Stres gitu kan gitu. Ibaratnya sudah sebetulnya sama, sudah enggak ada jalan, wis buntu lah sama. Ya. Cuma buntunya beda-beda tapi intinya buntu lah di situ. Ternyata itu 3 hari terus digarap. Nadarnya akhirnya dilakukan ya? Dilakukan. Oke. Dilakukan, sama ngomong bayar dah. Bayar. Nah orang mau bayar kok koyo aku we. Kan gitu. Dibayar, dia naik Gunung Ngaran, terus Gunung Lawu, terus jalan dari Ngaran ke Ngalian itu sama ibunya saking senengnya ikut jalan itu. Ikut ya. Itu terus kemudian akhirnya mulai di situ akhirnya sudah punya ini tadi saya dia akhirnya mulai cerita. Kowe ben tak kita kira kentir kowe medan teroris kok. Wong panggane ngene. Iya. Nah, itu
ternyata bos saya zaman itu ya itu cuma mungkin perasaan saya ya pada waktu itu gitu aja ceritain Nabi Muhammad gini ben darane dan ini kejadiannya kayak ini tapi dengan versi yang berbeda mungkin kan gitu. Tapi dari dua cerita itu, dua kisah nyata itu yang dialami Mas Fernandi sama dua sahabatnya itu akhirnya pelajaran yang diambil yang itu bisa diterapkan dengan jenis dan model masalah teman-teman yang berbeda-beda itu apa? Kalau disimpulkan apa? Itu nek saya itu kan pakai jalan ya Mas ya. Istilahnya nadar Nadar dalam arti itu hubungan sama masih transaksional. Oh iya. Transaksional kan semua orang itu bisa bertransaksi dengan Tuhan. Itu sesuai makom level kesadaran sendiri-sendiri sebenarnya kan? Itu bahkan buat yang kesadarannya mungkin rendah sekalipun bisa melakukan seperti itu. Oke. Kita belum berbicara, kan gitu. Ibaratnya semua orang bisa bertransaksi kok sama Tuhan. Dengan transaksi yang disepakati bersama, seperti itu. Maka iya sih banyak sih Mas, memang ada temanku tuh yang taat banget gitu ibadah ya, tapi pengen punya anak gak dikasih gitu ya, sampai 10 tahun akhirnya menggugat Tuhan juga, ada yang kayak gitu. Mulai besok aku nggak akan nyembah kamu lagi deh kalau kamu benar-benar gak mau kasih anak. Kayak gitu tiba-tiba juga ada dikasih gini. Emang semau-mau dia sih kayak. Tapi menarik ya, dari kisah tentang sarjana kuburan tadi banyak hal yang bisa kita dapat. Dan tadi aku teringat juga ada Abul Abbas Ahmad Bahya Ibnu Malkan, itu kan bahasa-bahasa yang nama lain dari Nabi Khidir tadi ya. Oh gitu. Jadi teringat masa lalu. Itu maksudnya itu enggak bisa diklaim juga, tapi nek dibantah juga enggak bisa. Iya sih. Ibaratnya tapi kan dari kisah itu bahwa beliau itu kan abadi zaman Nabi Musa itu ketemu zaman. Ya itu sesuai pengalaman pribadinya seorang masing-masing. Cuma intinya di situ saya bukan Nabi Khidirnya atau siapa, cuma Nek Cak Nun itu kan mengatakan bahwa itu kehadiran terus itu betul. Nabi Khidir itu mengajarkan holakoh waktu itu di perjalanan berikutnya ternyata sangat berguna itu. Iya. Tapi intinya yang penting itu justru perjalanan pertama saya itu dimulai dari itu ketika ada ini tadi loh. Aku bapakku mbiyen pas nambahnya aku menggolek 100 masjid. Tapi nek masjid biasa tak ngenek ketok bisa. Iya. Perjalanannya dimulai dari itu, intinya bahwa itu kan klop juga bahwa di Cak Nun itu pernah nulis 1000 masjid satu jumlahnya. Itu kan seperti itu, simbol-simbol di bawah Tuhan itu. Memang kalau saya lama sih Mas di dunia musafir itu lama saya. Lebih kalau 8 tahun lebih deh kayaknya. Cuman saya bukan jadi musafirnya gitu, enggak. Rata-rata kan memang saya lihat mereka jalan tuh kalau nggak diperintah sama guru, ya karena memang ada problematika hidup yang dia nggak bisa selesaikan sehingga akhirnya dia pilih jalan kaki dari satu makom ke makom yang lainnya. Cuman kalau aku memang suka kayak gitu bukan karena aku ada masalah, enggak. Saya dari kecil itu meskipun dari keluarga yang ya sederhana, tapi saya termasuk anak yang dimanja sama orang tua saya. Jadi saya minta apa aja dikasih gitu kan. Terus kemudian kelas 3 bapak saya meninggal, nah di situ saya ketemu sama guru, dapatlah saya data-data tentang musafir tuh gini. Nah karena dapat data itu ada interest ya, suka. Akhirnya kebetulan rumah saya dekat sama makam wali gitu kan. Nah sering main ke situ, udah dari SMP tuh udah seneng, sobo makom, sobo kuburan tuh seneng. Tertariknya sama musafir tuh bukan karena saya ada masalah keluarga, tapi saya tuh pengen mengkontribusikan hidup saya itu untuk menyenangkan mereka aja sebenarnya. Sehingga saya tuh ngerawat musafir tuh sampai 40 hari dan itu berjalan bertahun-tahun, ganti musafir ini, ganti musafir itu gitu. Sehingga paham ya istilah-istilah kayak ngedom dan lain sebagainya itu gitu. Menarik, banyak pelajaran yang kita dapat dari perspektifnya Mas Fernandi gitu.